Sehat ya? Ya, Pak Noval sehat. Alhamdulillah sehat. Siap, siap, mari. Oke, ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Alhamdulillah, malam dan hari ini kita bisa gabung lagi ya di perkuliahan dengan praktisi. Ini pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir, pertemuan ke-6. Sehingga nanti pembahasannya otomatis mungkin pembahasan terakhir ya, terkait dengan apa namanya eh, hasil lahir proyek yang akan nanti dikumpulkan dan dinilai ya. Jadi harapannya nanti eh, semua sudah selesai ya tugasnya ya. Dan tugasnya kayaknya per kelompok ya, per kelompok kemarin saya jelaskan kayaknya per kelompok. Insya Allah hanya nanti di dalam apa namanya aplikasi kelompok itu terdapat materi di masing-masing mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu tetap mengerjakan secara mandiri, tapi hanya dikumpulkan secara kelompok yang ada di aplikasinya ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Oke. Mungkin tidak terlalu lama, silakan. Monggo saya serahkan ke Pak Nopal. Itu bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik apa kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah, Sehat. Pak. Alhamdulillah sehat. Oke, nah adik-adik, ini adalah perkuliahan yang keberapa kita? Pertemuan keberapa? Keenam, Bapak. 6 ya. Nah, harusnya hari ini adik-adik proyek kalian tuh bisa rampung ya. Yang nanti harapannya eh, semua dari proses 6 kali pertemuan tuh udah jadi sebuah aplikasi Android, yang mana aplikasi Android itu nanti bisa di-share, bisa dibagikan ketika kalian mungkin nanti sudah PPL ya. Ini semester berapa? Semester 6. 4, Bapak. Dapat. Nah, ini itu akan menjadi bekal kalian nanti kalau misalkan kalian PPL ya, kakak PPL. Cuman kalau sekarang saya belum paham, namanya apa masih sama? Kakak PPL masih? KKPLP kalau tidak salah, Bapak. Kakak PLP ya, baik. Adik-adik, seperti biasa, mari kita sebelum memulai kegiatan diskusi bersama, sharing ya. Nah, kita coba untuk apa namanya? Kita coba untuk open cam dulu sebagai bukti awal dari perkuliahan kita. Kemudian kami mohon untuk yang menggunakan ini ya, bisa ganti background terlebih dahulu sehingga nanti tidak malam hari gitu ya. Nah, mungkin saya sambil eh, track track apa namanya ya, progress ya, tracking progress ya atau progress report. Kira-kira ada kesulitan dari yang adik-adik lakukan kemarin? Belum ada, Bapak. Seluruhnya sudah selesai? Seluruhnya? Seluruhnya udah selesai belum? Apa ada yang belum buat? Sampai yang dijelaskan kemarin saja, Bapak. Iya, sampai Sampai user sama password. ya sampai username password berarti berhasil gitu ya, adik-adik Bi- ya. Bisa, Bapak. Oke, jadi nggak ada kendala atau halangan yang berarti gitu ya. Gimana? Belum Ada ada, ada Bapak. belum ada ya? Alhamdulillah. Ya adik-adik silakan open cam ya. Saya ambil dulu.
Kita seluruhnya berapa? 37 mahasiswa, benar ya? 37 apa 38? Mas Fador, berapa jumlah temannya, Mas? Eh, sebenarnya saya kurang tahu juga nih Bapak, soalnya saya jarang buka sister. Oh gitu. Yes, sebentar. Cuman sementara ini yang masuk di grup 36. 36 ya? Nggih, yang masuk di grup. Oke. Nah, adik-adik, kita sepakati dulu hari ini kita mau berapa jam? 2 jam, 3 jam. Ada yang mau usul? Silakan. Mbak Afifah, jangan tersenyum. Oke, satu gitu ya, Mbak Afifah ya. Gini, Mbak Tarisa, kita mau belajar bareng kita nih berapa jam kira-kira? 2 jam atau 3 jam? Bisa open mic? Silakan adik-adik, kita demokratis saja. Hmm. Oke, Mbak Tarisa, satu Pak. Satu itu apa maksudnya? 1 jam. Satu jam? Mudah-mudahan cukup ya, karena memang cukup Jam. cukup cukup padat sebenarnya ya adik-adik ya. Mari kita coba ya, adik-adik. 1 jam setengah. Oke, ini 90 menit ya. Oke deh, kita coba ya adik-adik nanti. Kalau emang target saya adik-adik, karena ini adalah tugas akhir untuk kalian ya, sehingga saya berharap tidak ada yang tidak mengumpulkan gitu ya. Tidak ada yang tidak mengumpulkan, dan semua memang harus selesai pada waktunya. Dan harapannya hari ini semua proyek itu bisa selesai. Di sini ada 7 kelompok. Benar ya, 7 kelompok? Nah, ini saya share screen ya adik-adik. Sudah kelihatan adik-adik? Sudah Bapak. Ya. Adik-adik masih ingat kemarin kita coba buat aplikasi Android menggunakan platform apa? Kodular. Benar, Bapak. Tidak ada kesulitan ya? Tidak ada kesulitan dengan kodular gitu ya? Tidak ada. Oke. Nah, sekarang yang kita akan lakukan adik-adik semua, pertama kita coba buka lagi kodularnya di sini. Dan kita akan melanjutkan proyek yang kita buat ya, yang kita buat sehingga apa proyek ini bisa rampung. Nah, ini udah dibuka kodularnya, maka berikutnya kita lakukan hal yang sama, yaitu create app di sini. Sudah terlihat adik-adik? Sudah, Bapak. Sudah. Oke, nah ini adalah akun lama saya, jadi saya harus logout dulu. Sebentar, saya logout dan saya lakukan login ke akun yang kemarin. Untuk video rekaman yang kemarin, apa masih ada? Adik-adik bisa mengakses? Bisa, Bapak. Bisa Bapak.
masih ditaruh di link G Drive. Sama berarti ya. Nah, yang sekarang tadi akun program, saya coba pakai akun ini. Mudah-mudahan tidak hilang ya. Mudah-mudahan waktu berapa menit yang singkat ini mampu diserap baik-baik. Jadi adik-adik silakan amati. Kemudian kalau bisa tiru, silakan ditiru. Karena saya yang jelas akan pelan-pelan ya buatnya. Yang saya contohkan kemarin apa? Matsik bukan? Adik-adik. Abema kemarin Pak namanya. Iya, Pak. Abema ya. Ini saya pakai akun yang mana ya? Ada yang masih ingat akun saya? Guru ngoding apa ya? Lupa 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 ingat saya. Benar ini? Betul ini? Adik-adik? Iya, Pak. Yang terakhir ya. Oke, nah sekarang saya coba untuk apa namanya? AC Cash. Akan saya tunjukkan dulu supaya desain ini nanti bisa benar-benar sempurna, bisa adik-adik lihat ya hasilnya. Nah, ini sudah berjalan dengan bagus. Dari situ kelihatan apakah layar saya ada abu-abu gitu ya di sebelah sini. Ter- Tertutup layar abu-abu enggak ya, adik-adik ya? Tidak, Bapak. Oke. Nah, sekarang eh, saya coba untuk melakukan review sehingga ini menjadi lebih pas dan adik-adik bisa melihat hasilnya ya. Oke, saya lakukan preview, kemudian di HP saya gunakan di sini Companion. Setelah itu di scan QR code. Nah, ini saya arahkan adik-adik. Ini sudah saya arahkan ya. Kita tunggu dulu hasilnya. Gimana adik-adik? Udah terlihat belum? Sudah, Sudah. Bapak. Oke, aman ya. Nah, di sini adik-adik ada yang kurang seimbang gitu ya untuk login. Nah, ini klik tombol login. Kemarin buat tombol menggunakan apa? Masih ingat? Menggunakan komponen apa? Card. Ya, pakai card view ya. Jadi pakai kartu. Nah, ini untuk card view-nya. Ini saya klik card view. Kemudian lebarnya, tingginya itu saya buat 8%. Enter. Coba kita cek ya. Nah, ini sudah lebarnya sama. Cuman
Ini kita belum atur ya, horizontalnya center dan ini juga center. Nah, ini karena tombol adik-adik jangan lupa nanti full clickable, artinya pada setiap mau di ujung, mau di tengah gitu ya, itu nanti bisa diklik. Oke. Terus untuk warna, nah ini mungkin biar ada kesesuaian ya, karena warnanya di sini sebenarnya biru, merah, hijau dan orange. Nah, ini bisa adik-adik juga kombinasikan. Nah, tapi untuk tampilan ini menurut saya udah oke gitu ya, udah pas. Nah, sekarang adik-adik saya akan membuat halaman baru ya. Kalau ini namanya vertical arrangement, artinya kita akan menempatkan objek secara vertikal. Mulai dari spasi ya, nih spasi, logo, label, username, password ya, tombol dan seterusnya. Nah, itu kita lakukan secara vertikal. Nah, adik-adik, tugas adik-adik sekarang membuat halaman pilihan materi. Oke, jadi di situ ada pilihan materi. Nah, setelah nanti masuk pilihan materi, baru pilihan belajarnya apa. Contoh misalkan materi trigonometri. Kalau materi trigonometri, maka siswa itu nanti kalau ngeklik materi itu, belajarnya itu apa. Nah, adik-adik kan sudah buat tuh, belajar lewat video, belajar lewat flipbook ya, belajar mungkin dengan latihan pemahaman. Nah, itu menjadi pilihan. Oke. Nah, cara untuk membuat, jadi yang ingin saya tunjukkan adik-adik bisa lihat di sini dulu. Kita akan coba masuk ke Sidia ya. Nah, jadi ini adalah pilihan belajarnya adik-adik ya, di sini. Karena adik-adik mapel, maka pilihannya materi. Nah, untuk guru kelas, itu semua mapel. Bisa dipahami sampai di sini? Sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Bisa, Bapak. Oke, cakep. Nah, sekarang kita buat ya pakai Canva. Jadi, semua ikon yang ada di sini, itu saya buat dari Canva. Adik-adik bebas berkreasi, silahkan. Oke, adik-adik punya potensi yang luar biasa, silakan nanti dimanfaatkan. Adik-adik mau buat seperti ini juga boleh, sangat boleh. Tuh, coba kita lihat ya. Ini ada Canva, kemudian nanti ke bawahnya itu ada tombol-tombol kayak gini, silakan ya. Contoh misalkan kayak project ya. Nah, boleh adik-adik nyontoh nyontoh model headernya Canva. Jadi nanti letakkan di atas, sangat boleh. Oke, sampai di sini bisa kira-kira. Nah, pertama yang harus adik-adik lakukan ya, harus adik-adik lakukan buat desain di sini. Kemudian desainnya itu kan kotak aja ya untuk icon ini. Kita pilih desainnya adalah Instagram. Cari yang square ya. Nah, ini square. Oke. Kemudian kalau kita kembali ke companion, tema yang akan kita bangun adalah warna ungu. Nah, adik-adik pahami nih ya. Jadi kesesuaian tema itu benar-benar mempengaruhi estetika warna ungu. Kemudian adik-adik saya akan membuat sebuah lingkaran yang ada di belakang. Ya, saya pilih elemen dan saya buat lingkaran. Kalau warnanya ungu, maka untuk background di belakang mungkin ungu juga. Ya, ungu juga, tapi tidak seperti ungu yang semestinya. Oke, eh, ungu tuh mana? Mungkin cenderung ke ini ya. Nah, ini kan korelasinya mungkin sangat kuat. Atau ini. Oke, ini deh. Ya. Nah, tetapi ini saya lebih pudarkan adik-adik ya. Jadi ini saya kayak lebih terangin aja. Seperti ini. Nah,
Karena ini pilihan adik-adik materi, coba adik-adik boleh usul nggak? Apa aja? Materinya materi apa aja? Nggak ada suaranya. Peluang. Oke, kalau kalau peluang simbolnya apa? Bisa nggak? Adik bisa. Atau mau mau pilih yang universal juga boleh. Books misalkan ya. Seperti ini. Kita cari. Nah, cari ikon-ikon yang representatif. Di sini eh, bisa dipilih atau book icon. Oke, nah ini adalah pilihan materi. Mungkin saya pilih ini ya, adik-adik. Terus saya besarkan sedikit aja seperti ini. Dan akan saya buat ini berada di tengah. Nah, besar sedikit. Nah, jadi perhatikan layoutnya ya adik-adik. Jangan terlalu mepet begini, karena ini akan menjadi kurang bagus. Nah, silakan nanti gunakan fill adik-adik. eh, karena di sini juga kayak belajar desain gitu ya. Oke adik-adik, nah kita mungkin untuk akurasi colornya ya, ini saya klik lagi nih cut view-nya untuk tombol. Nah, ini ada color. Nah, ini saya copy aja dari sini. Oke, kemudian saya kembalikan ke Canva. Ini saya klik kanan, copy, supaya tema warnanya itu selaras dan sama. Saya paste di sini. Nah, jadi warna aslinya tuh ini ya. Warna aslinya ini. Tetapi akan saya buat sedikit lebih putih. Ke sini. Wih, cakep banget nih ya. Setelah itu adik-adik, warna ikonnya ya, kita pakai warna ungu tadi. Nah, ini udah sangat pas ya. Oke, ini kita beri di sini ikon Abema. Kemudian kita buat ikon lagi. Kira-kira adik butuh ikon apa lagi? Kalau ini ikon materi, ya. Kalau pilihan belajar ada berapa ikon adik-adik? Coba saya ingin tahu. Pilihan belajar. Pertama ada video interaktif, benar ya? G, benar, Bapak. Terus yang kedua, ini saya ubah namanya, Ya, e-modul ya. Iya. Ya, e-modul interaktif. Yang ketiga, Game Bapak. Game Bapak. game. Nah, tuh. Game edukasi, benar ya? Oke Bapak. Ada tiga pilihan belajarnya, video, modul, game. Yang terakhir apa? Latihan ya. Nah, atau tes sumatif boleh ya. Tes sumatif tuh ya kayak ulangan, kayak kuis itu sama. Nah, adik-adik, sekarang kita coba untuk memilih ikon yang representatif. Oke, sekarang video. Kita cek ya. Nah, gunakan karakter yang sama ya, karena di sini kan semuanya tertutup ya outline. Jadi kita pilih yang ini. Oke, kita besarnya kita samakan seperti ini adik-adik. Kemudian yang di bawahnya ini kita del ya. Push. Posisikan ini pasti berada di tengah ya. Dan kita pilih untuk warnanya mutua. Nah, sudah dapat video interaktif. Yang kedua, modul. Kita cek di sini. Modul itu apa? Oke, Oke, kalau nggak modul, free book boleh. Kok nggak ada yang bagus ya? Atau book ya, book.
Nah, book ikonnya kan banyak banget ya, adik-adik ya. Mungkin lebih tepatnya tuh pilih eh, yang ini mungkin ya. Coba kita cek. Nah, ini lebarnya disamakan ya adik-adik tuh. Jadi saya tarik ujung ke ujungnya. Sehingga ini sama. Ini saya send to back dulu. Dan ini saya hapus. Sekarang lingkarannya yang saya taruh belakang. Nah, oke. Kayaknya terlalu besar ya adik-adik. Oke, kita Ctrl Z. Kalau terlalu besar berarti tingginya yang kita samakan. Oke. Oke, tunggu sebentar. Mohon maaf adik-adik. Eh, jadi kita coba ini lagi ya. Kita hapus yang di belakang, kemudian yang tengah, dan kita pastikan ini ada di tengah center gini. Ikonnya jangan lupa seperti ini adik-adik ya. Oke, kita game, kita cari di sini game. Mungkin saya besarkan aja ya, supaya lebih pas. Nah, game. Nah, ini game ya. Nah, ini pas banget nih game. Oke, nah kita cek. Nah, dikira-kira aja ya adik-adik sehingga ini gambarnya jadi lebih menarik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Bapak. Belum ada, Bapak. Belum ada ya. Oke, siap. Nah, sekarang kita ekspor satu-satu, adik-adik ya. Jadi, pertama karena ini icon udah ready, udah jadi, kita ekspor. Tetapi ukurannya ya kita pilih yang paling kecil aja, segini aja. Kemudian transparanin ya belakangnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar ini tidak membebani aplikasi yang adik-adik buat, gitu. Oke, jadi ditransparanin. Setelah itu kita klik download. Nah, oke, icon Abema udah. Sekarang kita buat satu lagi adik-adik di sini, namanya header ya. Jadi kita buat lagi, create new, kemudian kita cari namanya header. Boleh header email ya, boleh header classroom juga boleh. Kita klik open, klik kanan. Oke, di sini kita buat header Abema, gitu ya. Dan yang akan kita bangun, eh, Abema ini nanti memiliki rounded ya. Jadi kita bangun dulu, modelnya tuh rounded, seperti ini. Oke, di sini shape-nya mungkin sekitar 30 boleh.
Kemudian untuk warnanya kita ubah warnanya menjadi, nah kita cek dulu ya. Warnanya di sini yang kita bangun adalah ungu, adik-adik. Jadi adik-adik perlu ingat, ini adalah warna ungu. Ctrl C dan coba kita Ctrl V. Ya, oke. Nah, adik-adik boleh cari desain juga di sini silakan. Kalau memang ini desain ini tuh cocok ya. Kemudian kita folder. Saya akan mencari folder di sini. Nah, ini ada icon folder ya. Nah, untuk icon foldernya mungkin masih sama. Ya, atau mau ditaruh di tengah juga boleh seperti ini ya. Nah, adik-adik silakan untuk ini warnanya tuh kita cek ya. Kita ubah. Nah, oke. Ini udah dapat ya. Kemudian kalau mau ditambahkan ornamen, misalkan di sini anthurium ya, daun ya. Jadi kayak kayak mau di model apa kayak di Canva gitu juga sangat boleh ya, adik-adik. Jadi di sini ini feel free aja. Silakan nanti adik-adik bisa menggunakan untuk tambah teks. Kita beri tambahan sini. Kita ketik dan untuk kita gunakan yang Papins misalkan. Oke, ini Papins dan ukurannya 42. Kita ubah warnanya menjadi warna yang sama. Oke. Kalau ini jelek, ya ubah aja. Gimana caranya supaya ini bagus. Kalau kita Pak perhatikan ya di sini, adik-adik, mari kita contoh punya eh, yang ada ini juga boleh dicontoh. Nih ada aurora ya di tengahnya. Nah ini juga boleh kayak gini. Misalkan ini mau dibuat siluet juga silakan ya. Itu sangat boleh. Ini hanya masalah kreativitas saja ya. Selebihnya nanti adik-adik yang bisa menentukan. Oke, mungkin kita buat yang ini kali ya. Sorry. Yang ini, add a new design. Oke. Kurang menarik ya. Jadi kalau urusan desain memang agak agak sedikit rewel ya adik-adik. Gak apa-apa. Yang ini, coba deh yang ini. Nah, ah, ini udah mulai ketemu ritmenya ya adik-adik. Oke, kita ubah aja warnanya. Ya, nah ini kita ubah. Di sini ada cengol. Kemudian untuk merah muda, coba cengol juga. Nah ini udah sedikit-sedikit ketemu ya. Nah ini hijau.
mungkin sedikit lebih tua atau sedikit lebih muda. Oke. Terus untuk ini kita cari. Ini juga sama. Terus adik-adik, jadi kita kayak menyesuaikan warna gitu ya. Ya nih, yang ini juga kita ubah. Warnanya bisa ke sini. Kemudian untuk warna ini kita ubah jadi merah muda. Oke, hijau kita ubah jadi hijau tua. Bisa nih, lebih muda. Ya, ini kita ubah jadi merah muda. Nah, cengol. Cakep. Oke ya adik-adik. Nah, sekarang kita sudah menemukan ritmenya ya. Jadi yang pertama ini saya misalkan ini kelasnya Noval Abdillah. Karena ini yang mau dibangun adalah ya ini tadi. Sorry. Oke, ini sudah pas banget ya. Udah matching sekali gitu ya. Setelah itu kita header Abema kita download adik-adik. Untuk headernya kita kecilin juga. Kita pastikan belakangnya warnanya ungu yang mau dibangun jadi tidak transparan ya kita download seperti ini. Hanya urusan desain itu akan waktu cukup lama ya. Oke, kita kembali lagi ke Kodular adik-adik. Sekarang ini vertical arrangement atau halaman login ini saya tidak perlihatkan, jadi visible-nya saya tutup seperti ini. Kemudian di sini ada cut view. Sorry, vertical arrangement ya. Kita buat lagi vertical arrangement yang ini. Pastikan adik-adik halamannya lebarnya tinggi dan lebar ya. Seperti ini. Dan kita atur lagi legend-nya center. Kemudian ini juga center. Oke. Setelah itu pastikan adik-adik legend-nya vertical arrangement-nya itu punya background ya. Kemarin kita udah buat background-nya. Ya, ini adalah background-nya. Oke, kita buat vertical arrangement, buat cut view. Kita tambahkan rounded-nya. Pastikan dulu adik-adik legend-nya center. Seperti ini. Karena ini bukan tombol, jadi elevation-nya 0. Kemudian corner radius-nya 10 ya. Nah, seperti ini. Lebarnya adik-adik kita buat 85%. Oke. Dan akan kita cek hasilnya akan seperti apa. Ya. Jadi ini hasilnya. Masih belum terlihat adik-adik. Setelah itu kita buat image, buat header tadi ada di sini. Di bawahnya image kita letakkan label. Ya, ada label. Jadi kita susun aja dulu gak apa-apa. Setelah label ada spasi. Spasinya mungkin tingginya 2%. Seperti ini. Oke. Nah, karena kita akan nyusun dua apa namanya? Dua tombol ya, adik-adik. Dua tombol itu maka kita secara horizontal. Nah, kita perlu yang namanya apa ya? Namanya horizontal ya. Ini horizontal arrangement.
Oke, adik-adik, kita atur dulu di sini, mulai dari label. Labelnya lebarnya full, kemudian di sini pilihan materi belajar. Oke, kita buat center, adik-adik. Dan kita buat ini karena subjudul 16 dan kita cetak tebal seperti ini. Setelah itu, ini adalah headernya ya, adik-adik. Headernya itu kita fullin. Coba kita cek di sini. Lebarnya cut view itu 85, maka gambar ini lebarnya juga bisa 85% ya. Seperti ini. Oke. Dan kita mulai upload adik-adik untuk gambar ini. Upload headernya. Kita arahkan picture-nya ke header. Nah, ini udah mulai terlihat ya. Dan kita buat ini full. Oke. Seperti ini. Nah, kita buat 85%. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, ini udah muncul. Tetapi di sini masih ada putih ya, pinggirnya. Nah, sekarang kita atur ya bagian card view-nya ini adik-adik. Jadi padding bottom tuh bawah, nggak apa-apa. Nah, bagian kirinya yang putih itu kita beri 0, dan kanannya juga kita beri 0, termasuk yang atas, 0 juga. Nah, setelah kita lihat, maka hasilnya seperti ini. Cakep banget ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Bapak, itu backgroundnya kok bisa warna-warni itu gimana, Bapak? Ya, adik-adik cari aja ya, buat desainnya di Canva seukuran potret, seukuran cari dah ukuran smartphone gitu ya. Nanti adik-adik cari di sini Aurora. Eh, Nah, itu kan ada nih. Ya, terus diburamkan ya. Nah, itu tergantung kreativitas. Tetapi saran saya jangan nyontoh ini gitu loh. Contoh yang lebih bagus ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bapak. Siap. Kita lanjut adik-adik. Nah, di sini udah ada pilihan materi. Sekarang kita buat horizontal arrangement ini selebar full aja segini ya. Jadi ini full. Dan kita akan menempatkan, kita atur dulu untuk alignment-nya, center-center. Oke. Kita buat cut view. Cut view. Kita taruh di sini. Nah, karena ini tombol adik-adik, maka perlu untuk memberi elevation. Dan corner radiusnya kita sesuaikan, yaitu 8. Oke. Untuk lebarnya mungkin sekitar, eh, kita atur dulu deh, misalkan 55% ya. Terlalu lebar. 35%. Ya, ini lebarnya. Dan kita akan tambahkan apa namanya image. Kita geret ke sini, geret ke cut view. Oke. Nah, ingat ya adik-adik, cut view-nya ini sama posisinya center-center juga gini. Nah, barulah yang image. Di bawahnya image nanti ada label. Ya, kita ubah persis taruh di bawahnya image. Oke, labelnya kita buat center, dan materi pertama apa? Boleh nggak? Saya boleh tahu nggak? Matriks misalkan ya. Nih, materi pertama.
Nah, sekarang tugas kita adik-adik, kita akan buat gambar ini ya. Jadi kita lakukan ekstrak dulu, karena itu belum kita ekstrak tadi. Nah, ini icon, ini udah ada. Caranya klik kanan, kita ekstrak to. Nah, ini ikonnya ada icon Abeba. Oke, selanjutnya kita lakukan upload. Icon-icon tadi yang kita buat di Canva. Kita upload lagi. Upload lagi. Upload semuanya ya adik-adik ya. Dan yang terakhir. Nah, kita cek. Modul, pilihan materi, sumatif, dan seterusnya. Mantap nih. Sekarang kita pilih di sini, karena ini materi, kita pastikan image ini milih ke materi. Pilih materi. Oke, kita buat materinya lebarnya mungkin 13% dan tingginya otomatis. Ya, wih. Kalau kita lihat hasilnya gini adik-adik tuh. Ya, cakep banget sebenarnya ya. Oke, mungkin dibalik deh. Ini otomatis tingginya yang kita buat 10% misalkan. Ya. Nah, nih. Oke banget ya. Atau 8%. Sip, mantap. Nah, kalau sudah, ini cut view-nya. Jadi kalau kita lihat gini adik-adik, tuh. Oke, ini saya kecilkan. Ya, kita mulai lakukan desain. Ini putih, maka untuk cut view, jadi pastikan ini cut view. Backgroundnya kita ambil ungu ya adik-adik. Ungu, tapi ungunya itu kita ambil yang benar-benar sedikit lebih. Yang penting berbeda dengan warna putih di background belakangnya ya. Nah, ini. Oke, kurang kurang pudar sedikit. Ya. Nah, bisa nggak lebih dipudarin sedikit aja? Oke, nah ini udah. Ya, ini udah dapat adik-adik satu matrik. Kemudian kita duplikat cut view-nya. Pastikan di sini cut view yang aktif ya. Duplikat cut view-nya. Klik kanan, kemudian duplikat. Nah, ini sudah jadi dua. Jadi ya. Oke, ada yang bisa bantu? Selain matriks, apa adik-adik? Trigonometri. Yuk. Nah, ini sudah jadi dua tombol ya. Maka sekarang yang diduplikat adik-adik, yang panjang ini, horizontalnya ini kita duplikat. Sehingga nanti dua tombol itu langsung muncul di bawahnya. Tuh, udah jadi dua tombol. Klik lagi horizontalnya, duplikat lagi. Nah, udah jadi ya. Berapa nih? 6 ya. Jadi kita duplikat lagi. Oke, seperti ini. Nah, sehingga di sini ini Pak yang belakang, yang bawah nih sulit banget Pak ya. Jadi image ini kita visible dulu supaya yang bawah-bawah ini kelihatan. Nah, kita perhatikan adik-adik, kita perhatikan di sini layoutnya ya, space antara kiri kanan ini kan udah seimbang ya, tapi yang bawah terlalu mepet. Nah, kita juga beri space di sini.
Oke. Jadi ini udah benar-benar udah jadi ya. Udah enak dilihat. Terus sekarang kita ubah trigonometri matriks ini apa lagi? SPLDV. Selain itu apa lagi? Adik-adik peluang. Coba, saya pengen tahu materinya apa aja materinya. Adik-adik masih di sini kah? Limit. Limit. Oke, apa lagi? Geometri. Materinya adik-adik di sini apa? Matriks, trigonometri, geometri ya. Geometri. Ada lagi? Fisika. Apa-apa? Busur dan juri lingkaran. Oke, lingkaran boleh ya. Terus yang terakhir adalah statistik. Statistik. Nah, ini. Kalau ini sudah selesai ya adik-adik, maka kita tampilkan lagi. Ini boleh kita duplikat ya adik-adik, terus kita taruh di atasnya pilihan materi. Mungkin jaraknya satu aja. Oke. Wis, ya, dua. 1% maksudnya. Oke. Nah, sekarang kita image yang tadi divisible kita lihatkan lagi. Nah, jadi gimana? Kalau adik-adik buat tampilan seperti ini, bagus nggak kira-kira? Halo? Jadi kalau buat tampilan seperti ini bagus nggak kira-kira adik-adik? Manis banget nih ya. Bener nggak? Bagus, Bapak. Terus, Bagus. Dari sisi desain dapet gitu ya. Ini kelompok ABEMA mana nih? Nah, oke. Jadi sudah ada 3 halaman, ya sudah ada 2 halaman. Sekarang tugas kita adalah membuat halaman pilihan belajar ya. Nah, kita ingat lagi membuat halaman pilihan belajar. Nah, oke. Sekarang kita lakukan duplikat adik-adik ya di sini pilihan belajarnya. Duplikat, maka nanti itu akan jadi 2, jadi seperti ini. Ini kenapa kok? Eh, nah, sorry. Ini tampilannya kok jadi kayak gini ya? Kok nggak full gitu? Heran. Oke, jadi yang pertama mana nih yang pertama? Saya reload dulu deh, biar nggak pusing. Yang pertama, ini yang keberapa? Ah, ini yang kedua. Ini yang kedua kita hidden ya. Maka yang ketiga ini yang aktif. Nah, ini bukan pilihan belajar lagi, tetapi di sini pilihan materi ya. Di sini nanti pilihan cara belajar. Nah, oke. Nah, cara belajarnya itu adik-adik, ini saya visible dulu untuk image-nya.
Image-nya ini tidak saya lihatkan. Karena cuma ada berapa tadi? Adik-adik ada 4 ya pilihan belajarnya ya, benar ya? Iya, Benar Pak. nggak? Benar, Bapak. Oke, nih, ntar saya refresh. Oh, saya reload tadi. Maka dua yang terakhir ini kita delete ya. Tekan aja delete. Nah, ini delete. Nah, ini udah ada 4. Yang pertama kita ubah namanya. Di sini video interaktif. Oke, modul interaktif. Oke, setelah itu yang SPLDV ini kita ubah menjadi game edukasi. Yang peluang ini kita ubah jadi tes sumatif. Cakep. Kita ubah video icon-iconnya ini adik-adik video interaktif. Kita pilih di picture, kemudian kita sesuaikan ya video interaktif. Nah, ini udah jadi video. Sekarang untuk modul ya kita cari di sini mana pilihan modul. Nah, ini modul. Kemudian untuk game, maka kita cari di sini game. Nah, ini buatnya benar-benar bertema banget ya. Pilihan materi tes sumatif, cari tes sumatif. Sorry, game edukasi. Kita cek di sini materi video interaktif. Apa ini? Modul interaktif game. Ini kebalik ya. Oke, jadi ini kebalik. Kita cari satu lagi ya, adik-adik tes di sini. Ini ikonnya belum berubah ya. Kita cari yang pas sehingga misalkan ini saya hapus. Ini posisinya saya buat tengah udah seperti ini. Nah, halaman 4 buang backgroundnya, balik ya antara game edukasi dan oke, kita upload lagi adik-adik. Satu lagi. Ya. Oh, kita cek ya. Nah, ini udah berubah. Ini terus aktif. Oke. Kalau kita lihat adik-adik, ya, coba kita tampilkan image-nya. Yang ini, yes. Ini ya. Dan akan kita coba hasilnya seperti apa. Companion, kita cek, scan, cakep.
Wih, benar-benar bagus ya tuh, ya kan? Jadi ikon-ikonnya juga pas banget. Nah, sekarang ini kalau kita tidak aktifkan ya, vertical arrangement ini saya tidak aktifkan. Kita masuk ke halaman login. Ini halaman loginnya. Kemudian ini halaman pilihan ini. Tuh. Terus yang terakhir, ini halaman apa namanya? Pilihan belajar. Kita boleh rename ya adik-adik. Ini halaman login, kita ubah, rename, ulangi, klik dulu halaman loginnya, rename, tik halaman login, rename. Yang kedua, tik di sini halaman dashboard. Oke. Yang ketiga, halaman belajar. Ya. Jadi untuk malam ini adik-adik tugas kalian buat 2 halaman, dashboard dan belajar. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Kira-kira bisa mengimbangi tadi? Bisa, Bapak. Bisa ya. Oke, sampai ini masih belum masuk coding ya adik-adik. Jadi kalau coding nanti ada berapa kelompok di sini? Kalau tidak salah itu 9 kelompok, Bapak, karena masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, kelompok. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Suaranya anteng-anteng semua. Ini saya bingung antara antara bingung, antara bisa. Oh, permisi izin tanya, Ya, Bapak. Kalau misal terkait dengan aplikasi itu, kalau desain menunya itu terserah dari kita yang desain sendiri itu boleh kan, Ge? boleh, sangat boleh. Jadi nggak harus sama kayak yang tadi Bapak contohkan. Nggak harus sama. Itu kan modelnya grid ya, punya saya ya. Jadi saya buat grid. Ada misalkan kalian mau buat eh, list ya ke bawah, boleh. Saya kemarin saya sempat coba-coba itu buat desain menunya itu, kalau punya saya itu yang saya sendirikan itu ininya Bapak, kayak flipbooknya sendiri. Tapi nanti kalau misal kita klik bagian menu flipbook itu keluar beberapa materi yang memuat flipbook itu. Gimana gimana? Ulangi. Jadi gini, di menu Saya- utama itu, Menu utama. Menu utama tuh isinya apa? kalau menu utama punya saya itu saya ada lima menu. Yang menu pertama itu adalah yang 5P itu yang video interaktif, kemudian ada juga word wall, kemudian ada juga yang eh flipbook, kemudian ada juga untuk ini kreator. Jadi kami tambahkan juga identitas kami di sana. Kemudian juga ada menu keluar kalau misal siswanya pengen keluar. Jadi pada menu flipbook itu nanti kalau misal diklik itu akan memunculkan empat 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 subbab materi karena memang dari kelompok ada 4 orang. Jadi kalau misal klik flipbook, jadi nanti munculnya itu materi tentang persamaan dan pertidaksamaan
satu variabel, kemudian teorema Pitagoras, jika ada materi-materi yang lain, Bapak. Jadi seperti itu. Iya. Nah, jadi itu juga cukup cukup sulit nanti ya. Jadi gini adik-adik, mungkin saya tunjukkan ya, karena ini kan berkaitan dengan database. Nah, oke. Jadi kita membuat aplikasi ini, gimana caranya aplikasi ini itu tidak di apa namanya ya, tidak ditanam, tidak statis ya, tapi dinamis. Gitu. Oke, ini contoh ya. Jadi link semua project, mau flipbook, mau mau apa namanya, sorry, mau video ya, semuanya itu ditandon dengan spreadsheet, ya, adik-adik ya. Nah, kalau saya contohkan, ini saya contohkan yang saya bangun. Jadi kita tidak hanya kalau kita cuma menanam link pada shortcut, pada tombol, itu gampang, perkara yang sangat gampang. Nah, tetapi itu kan statis. Nah, harapan saya nanti adik-adik itu, selain punya materi dari adik-adik sendiri, tapi materi dari kelompok lain itu juga perlu gitu loh untuk mengisi aplikasi adik-adik itu. Tujuannya adalah itu tadi. Kalau saya tadi buat buat 8 topik, buat 8 materi, harapannya di situ nanti aplikasi itu bisa digunakan untuk siswa kelas satu dari siswa kelas 1 misalkan dengan berbagai materi matematik seperti itu. Nih contohnya ya. In, eh, sorry. Sudah terlihat belum? Tampilannya buram, Bapak. Gimana? Masih Tampilannya buram, Bapak. buram ya? Oh, di sini ada optimize ya. Oke. Terlihat di sini? Oke, sudah. Ya. Nah, yang ingin saya tunjukkan kepada kalian, jadi kita tidak hanya berbicara tentang desain ya, tapi ini juga gimana cara kita membangun database. Jadi database, kenapa harus ada format login ya, ada halaman login? Tujuannya setiap materi untuk setiap kelas itu boleh judulnya sama, tapi materinya berbeda. Statistik untuk kelas 6 dengan statistik yang ada di SMP itu kan berbeda. Sama judulnya statistik gitu ya. Nah, makanya di sini perlu untuk diberi pembeda yaitu kelas. Sehingga untuk data user ini ya saya himpun mulai dari kelas. Nah, ini karena SD. Jadi nanti adik-adik buatnya kalau SMP bisa dimulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Bisa sampai di sini dipahami adik-adik? Ada yang bingung, saya nggak ada yang merespon nih. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Ya, Bapak. Oke. Nah, contoh. Ya, bisa lah direspon ya. Nah, contoh misalkan ya. Untuk login dibutuhkan username. Oke, username. Contoh misalkan username-nya ini. Jadi kalau saya ketik di sini, kebetulan di sini ada ya, 015663 ini yang pertama. Jadi kalau ini saya klik, jadi saya login sebagai Aisyah Alia Farisa, seorang perempuan siswa kelas 1. Kemudian kita login. Nah, ketika login, maka di sini masuk untuk materinya kelas 1. Materi kelas 1 itu apa di sini? Kalau kalian SMP nanti materi kelas 7 itu apa? Cari di sini.
apa materinya. Misalkan trigonometri ya, statistika, terus apalagi peluang. Di sini diisi nanti. Seperti itu. Oke ya. Nah, terus pilihan belajarnya untuk statistika itu apa aja? Kalau tadi kalian buat 4 pilihannya, jadi isi juga di sini. Oke. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Bisa Bapak. Nah, jadi misalkan saya ganti di sini statistik. Nah, untuk belajar statistik, mereka akan belajar game edukasi, mereka akan belajar dari video, mereka akan belajar modul, dan mereka akan belajar tes sumatif. Isi linknya di sini. Oke. Nah, kalau kalian punya, misalkan game edukasinya punya lebih dari satu, ya kan? Boleh kalian nambah lagi di sini satu materi lagi. Artinya nanti di sini tambah statistik satu dan statistik dua, gitu. Oke. Nah, sekarang saya akses untuk statistik. Statistik tadi kan apa? Agama ya, saya ubah namanya. Oke, saya pilih mapel agama di sini. Materi statistik. Anggaplah agama nih ubah statistik. Nih ya. Kemudian saya pilih game edukasi. Ini game edukasinya. Nah, saya klik. Nah, ternyata kenapa kok modul? Karena di sini saya ngopi linknya modul gitu. Coba, boleh nggak saya minta adik-adik kirimkan link yang adik-adik sudah buat video interaktif misalkan? Atau boleh yang lain? Mana? Ada yang ngirim? Jadi linknya saja. Jadi saya mungkin bisa, ini ya, Flip Builder. Nah, ini saya kopikan nih. Sorry, ini malah dibuka. Ini saya copy dulu di sini ya. Dan ini saya Ctrl X, saya paste di sini. Nah, oke, ini Flip Builder ya. Jadi saya kembali lagi, saya pilih mapel, saya materi yang sama, dan pada game edukasi yang ini, isinya adalah materinya adik-adik. Oke, ini. Jadi ini yang akan kita bangun ya. Nah, jadi mudah-mudahan adik-adik bisa memahami. Nanti kalau user loginnya pakai yang kelas 4, maka dia akan menuju ke database kelas 4. Seperti itu. Sudah paham kerangkanya, Mas Fador? Iya, iya, paham Bapak. Ya. Jadi Mas Fador kalau punya pilihan belajar yang lebih banyak, maka tombolnya dibanyakin, Mas. Nanti itu tambah bagus tuh. Atau halamannya ditambah. Misalkan game edukasinya ada 4. Jadi nanti klik game edukasi, baru buat 4 tombol yang berbeda. Nah, itu bagus tuh. Nggih, saya demikian Bapak. Ya, nggak apa-apa itu bagus. Cuma tadi saya mau ingin beri gambaran Nggih. ya, bahwa yang kalian akan buat itu adalah eh, bisa diupdate. Materi itu bisa diupdate dengan. Jadi kalian tuh buat rumah besarnya yang bisa diisi berbagai materi. Seperti itu. Oke. Gimana? Sudah tertantang malam hari ini? Dulu deh desainnya ya. Kita belum bicara coding ya.
Ada pertanyaan, adik-adik? Mbak Putri, Belum ada, Bapak. belum ada. Tapi buat desain itu bisa, Oh, kira-kira bisa. bisa. Bahannya gimana? Ada nggak ada suaranya ya? Bingung saya jadi. Mbak Maya mana, Mbak Maya? Dia bisa Oke, jadi hmm, Pak Danar, mungkin saya butuh satu kali lagi pertemuan, Pak Danar, untuk membahas tentang codingnya itu, sehingga ini bisa lebih masif. Nah, tetapi sebelum sebelum ke pertemuan, tutorialnya akan saya beri dulu. Ya. Ini hostnya berpindah ya, Pak Danar terpental kayaknya ya. Nggih, nggih, Bapak. Oke, jadi gitu ya adik-adik ya. Nah, jadi saya ini dulu. Hah? Jadi nanti saya minta satu kali pertemuan, nggak apa-apa ya. Satu kali pertemuan untuk membahas codingannya itu. Terus harapan saya adik-adik tuh semua semua sudah buat desain ya. Untuk mempermudah, Mas Fatur, untuk mempermudah, buat dulu desain yang sama. Oke, jadi buat dulu desain yang sama. Setelah nanti tahu codingannya, baru dikembangkan gitu. Oke ya, adik-adik gimana? Sepakat? Kira-kira kapan? Halo, Adana. Ya, 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 ya. Oh, itu ya. Cuman mungkin butuh satu lagi pertemuan untuk membahas codingannya, coding. Jadi kita buat desain dulu malam hari ini. Nah, codingannya nanti di pertemuan berikutnya. Insya Allah itu sudah final. Harap adik-adik nanti setelah masuk di coding, semua desain dari tampilan aplikasi itu sudah benar-benar fix ya. Jadi udah betul-betul udah betul-betul apa ya, tinggal dijalankan dengan codingan aja gitu. Nggak ada berubah-berubah lagi kayak gitu. Ya tinggal mau bahasan, cuman saya khawatir nanti kalau itu dibahas malam ini, kalian tuh nggak dapet gitu loh, malah tambah pusing gitu, kayak gitu. Mungkin ada masukan dari Pak Dana. Oke, ya, saya terserah mahasiswa sih. eh, Mau hari apa? Karena kan ini juga sudah UAS ya. Rata-rata kan sudah semua UAS ya. Sudah nggak ada, istilahnya sudah minggu tenang lah ya. Eh, Kapan nih? Kalian maunya kapan? Besok, hari Jumat, gitu ya. Nah, terserah kalian. Apa minggu? Minggu boleh? Nah, Minggu, kalau itu, nah. ya kan? Minggu malam nggak apa-apa. Mau semalaman juga boleh. Karena tinggal sedikit, benar-benar tinggal sedikit adik-adik. Ya, jadi eh, ini udah berapa? 80%, jadi kurang 15% rampung. Oke. Jika yang nggak ngantuk tuh bisa pagi sih kalau mau ya atau sore lah. Bisa. Kalau ngantuk kalau malam ya. Kalau Sabtu sore misalkan bagaimana? Sebelumnya malam minggu. Ini kayaknya adik-adik keberatan sih sebenarnya ini. Nah, saya bebas gitu ya.
Saya juga nggak kemana-mana. Silakan, ayo, gimana? Diam semua adik-adik. Oke, Sabtu sore juga sudah Bapak-Bapak. Ber- Harus yang lain? Oke ya. Gimana? Tuh Sabtu sore. Oke, karena kan juga sudah mendekati UAS, masa akhir entry nilai, jadi mungkin lebih cepat, lebih baik. Oke, siap. Oke. Kalau saya siap, Oke. adik-adik sebentar ya. Saya izin share screen dulu untuk ngambil eh, halaman terakhir. Terlihat ya. Jadi tugas adik-adik hari ini buat 2 halaman itu supaya Sabtu sore nanti udah tinggal kita isi codingnya. Jadi saya benar-benar nanti akan pandu pelan-pelan dan adik-adik bisa praktek. Oke, bisa dipahami kira-kira? Bapak. Bisa Bapak. Sehari besok Jumat bisa nggak dirampungkan adik-adik? Jadi Sabtu sore kita udah fight untuk isi codingan ya, isi kode bloknya. Gimana? Bisa. Oke siap. Nah gitu dong. Oke ya. Jadi nanti kita ketemu lagi Sabtu sore. Berapa kira-kira jam itu ya? Lagi yang puasa gitu ya. Oke. Jadi mungkin Zoom lagi ya. Oke. Mungkin ada yang lagi? Isi Pak, Ya. mau bertanya. Mau Iya. bertanya tentang koduler itu. Koduler tuh bisa enggak ya Pak kalau dikerjakan bareng-bareng gitu? Kayak Canva. Kalau Canva kan bisa dibeli terus dikerjain bareng. Ada lagi kira-kira? Ada lagi? Mungkin cukup Pak Danar. Kayaknya Oke. adik-adik juga. Jadi adik-adik buat dua halaman seperti yang saya contohkan. Cari inspirasi tentang icon ya. Boleh cari silakan di Google tuh banyak cara membuat icon. Jadi tidak harus sama seperti yang saya contohkan. Nggak harus. Ya boleh. Icon kan banyak. Mau pakai icon 3D boleh gitu. Mau pakai flat icon juga silahkan. Boleh. Mana-mana ya. Mungkin itu aja tipsnya. Nanti buat 2 halaman. Halaman yang pertama adalah halaman materi. Materinya apa aja. Adik-adik tolong nanti sharing ya. 7, berapa? 9 itu nanti tombolnya harus ada dalam semua aplikasi. 9 materi itu. Jadi nanti tombol itu akan ada 9 tombol gitu. Atau kalau enggak 9, 8 ya. Seperti itu. Nah, terus nanti database-nya itu pakai database bersama. Yang beda nanti adalah, nah,
Yang beda tuh nilai kalian nanti bedanya ada di konten, terus dari desain aplikasi yang telah dibuat. Dan secara fungsi itu harus tidak ada error ya, mulai dari tombol, kemudian menampilkan halaman dan seterusnya. Kayak gitu. Mungkin untuk kuliah malam hari ini seperti itu adik-adik. Nanti kita ketemu lagi kapan? Sabtu ya Pak Danar ya? Sabtu sore jam 4 ya. Ya, satu sore jam 4. Oke. Harapannya Sabtu sore jam 4, adik-adik saya akan pandu pelan-pelan, bisa gunakan dua device ya. Jadi satu untuk praktek, satu untuk melihat. Jadi saya benar-benar akan pelan-pelan nuntun dari awal ya. Nuntun dari awal sehingga eh, pada hari itu benar-benar sudah ready, sudah jadi, sudah bisa dieksekusi menjadi aplikasi Android. Syukur nih kalau misalkan ya ada berapa aplikasi ini ya, 9 aplikasi misalkan mau diterbitkan di Play Store-nya Universitas Jember. Ya, disclaimer-nya nanti pembuatnya adalah adik-adik sendiri. Itu sangat bisa. Nah, itu udah diuji publik ya, artinya udah bisa di-share ke semuanya. Siapa saja boleh pakai. Seperti itu. Terima kasih adik-adik atas semua atensinya. Terima kasih Pak Danar. Sekali lagi, ayo keluar kandang. Kok keluar kandang ya? Jadi keluar ya, keluar rumah adik-adik. Karena yang ada di luar tuh benar-benar sangat luar biasa. Kita bisa melihat apa yang berkembang saat ini tuh kalau kita mampu ya melompat gitu ya. Sehingga harapannya kuliah praktisi ini bisa menginspirasi adik-adik. Tantangannya berat adik-adik, tetapi saya yakin ini akan memberikan adik-adik keterampilan. Syukur kalau dari kuliah praktisi ini nanti termotivasi menjadi pengembang ya. Saya pernah belajar, oh buat seperti ini dan ini menjadi ide untuk mata kuliah skripsi misalkan. Nah, mudah-mudahan bisa seperti itu sehingga ini juga akan membantu adik-adik misalkan mungkin kesulitan cari judul di semester akhir nanti ya silakan. Ini kan sudah ada pengalaman ya, pakailah ini buat media dan saya yakin itu sangat original dan tidak akan mungkin gagal ya, tidak mungkin tidak di ACC seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan adik-adik. Sampai jumpa lagi di hari Sabtu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, si Noval. Terima kasih Pak. Ya, dari saya sedikit sih. Jadi apa namanya, hasilnya sebenarnya bagus ya. Hasil yang saya buat itu bagus. Nah, untuk memotivasi lagi nanti eh, harapan saya sih, ini tadi kan sudah dibuka sama Pak Noval ya tadi. Jadi modularnya sebenarnya memang masih jarang ya terkait ada mahasiswa yang mengambil skripsi terkait dengan modular. Lagi pengembangan ya, pengembangan media atau pengembangan aplikasi ya. Jadi itu masih bisa digunakan untuk misalkan di skripsi ya, diajukan sebagai judul skripsinya boleh. Nah, untuk motivasi, jadi nanti tim yang terbagus, ya, nanti tim yang terbagus dari yang kalian buat ini, nanti akan saya pilih dan nanti kalau bisa saya akan ajukan hibah ya, hibah penelitian nantinya. Nah, otomatis nanti tim yang saya pilih itu akan membantu saya menyelesaikan apa namanya pengembangannya. Nah, lumayan kan, dapat uang kan dari hibahnya. Wih, tuh kan Nah, udah. Ayo, ya, ayo, 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 ayo. ya. Jadi tim yang terbagus hasilnya nanti akan saya pilih, nanti saya ajak untuk melakukan hibah ya. Saya ajukan hibah penelitian, nanti tim itu yang saya pilih itu akan mengembangkan modularnya ya. Nah, lumayan kan nanti dapat uang dari situ.
gitu ya. Oke, itu buat motivasi ya. Oke. So, kalau sudah ini sudah ready semua, insya Allah mungkin tahun depan ya, tahun depan dan saya ajukan tuh ya, itu buat motivasi kalian. Lumayan ya, paling enggak satu tim dapat sekitaran 3 jutaan, 4 juta kan lumayan tuh buat berapa orang tuh. Wih, 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 wih. Ya, 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 ya. Kan? Lumayan kan? Nah, buat jajan kan lumayan tuh. Di Cilok bisa berapa bungkus tuh. Ya, oke. Mungkin untuk malam hari ini sekian dulu ya pertemuannya. Nanti kita lanjut dari Sabtu ya, Sabtu sore jam 4. Oke, terima kasih juga Pak Noval. Kita akhiri perkuliahannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, saya tunggu hari Sabtu, adik-adik ya.